Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Zafran, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Prodi S1 Akuntansi, mahasiswa semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini saya memakai buku referensi akuntansi keuangan lanjutan 1 edisi kedua, seperti teman-teman lihat ini, penerbit Salemba 4. Baiklah, langsung saja masuk ke halaman 113. Pada halaman ini terdapat tabel 4.8 mengenai neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas periode 31 Desember 2021. Selanjutnya di halaman 114, berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel 4.8, PT Nusantara melaporkan laba neto sebesar 1 miliar rupiah serta membagikan dividen sebesar 400 juta rupiah. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah. Selain itu diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta rupiah. Atas informasi tersebut, PT Nusantara dapat mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, investasi pada PT Andalas didebit, dan bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 250 juta rupiah. Selanjutnya, PT Nusantara dapat mencatat jurnal mengenai penerimaan dividen dari PT Andalas dengan jurnal kas didebit pada investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, periode sebelumnya PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Jurnal untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan adalah investasi pada PT Andalas didebit dan bagian laba dari PT Andalas dikredit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat penurunan nilai goodwill. Jurnalnya adalah bagian laba dari PT Andalas didebit pada investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya, tabel 4.8 mengenai perhitungan jurnal eliminasi. Dapat teman-teman lihat di sini jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnalnya adalah saham biasa sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 550 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta didebit, pada dividen diumumkan sebesar 100 juta rupiah, investasi pada PT Andalas 1 miliar 500 juta dikredit. Jurnal mengeliminasi diferensial dapat dilakukan dengan jurnal rugi penurunan nilai goodwill didebit sebesar 25 juta rupiah pada beban penyusutan sebesar 5 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas 20 juta rupiah dikredit. Dan untuk jurnal mengalokasikan diferensial adalah sebagai berikut: tanah sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan sebesar 10 juta, dan goodwill sebesar 75 juta didebit. Pada bangunan dan peralatan 50 juta rupiah, investasi pada PT Andalas 235 juta rupiah dikredit. Selanjutnya, dapat teman-teman lihat pada tabel 4.10 mengenai kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Selanjutnya masuk materi mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Di sini terdapat soal mengenai konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Di sini kita menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas dengan sedikit modifikasi. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1 miliar 125 juta rupiah. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 375 juta rupiah. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1 miliar 400 juta rupiah. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1 miliar 200 juta rupiah, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta rupiah, yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta rupiah dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta rupiah. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan berikut ini. Nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara atau nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Nilai buku aset neto pada PT Andalas untuk saham biasa itu 800 juta rupiah, untuk saldo laba itu 400 juta rupiah, ditambah sehingga dapat 1 miliar 200 juta rupiah. Dan nilai wajar imbalan yang diberikan yang kita hitung sebelumnya itu dikurang dengan 1 miliar 200 juta sehingga dapat hasil total diferensialnya 300 juta rupiah. Sehingga dapat dicatat jurnal untuk pembelian saham PT Andalas pada tanggal 1 Januari 2020 dengan jurnal investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 1 miliar 125 juta rupiah. Selanjutnya ialah jurnal mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas dengan jurnal saham biasa 800 juta rupiah, saldo laba 400 juta rupiah, investasi pada PT Andalas 900 juta rupiah, dan kepentingan non-pengendali 300 juta rupiah. Selanjutnya ada jurnal untuk mengeliminasi mengalokasikan diferensial dengan jurnal persediaan sebesar 50 juta rupiah, tanah sebesar 210 juta rupiah, goodwill sebesar 100 juta rupiah di debit, pada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 225 juta rupiah, kepentingan non-pengendali sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya pada gambar 4.6 terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak atau kepemilikan sebagian. Untuk konsolidasi pada periode akuisisi tersedia informasi neraca saldo kedua perusahaan periode 31 Desember 2020 dengan informasi yang sama. Diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan ini sebagai berikut. Dengan jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas periode tanggal 31 Desember 2020 dengan jurnal kas 37.500.000 rupiah pada debit pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah di kredit.
Pada tabel 4.12 terdapat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas periode 31 Desember 2020. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Adapun jurnal untuk mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas tanggal 31 Desember 2020 dengan jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta rupiah didebit pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah di kredit. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, PT Nusantara akan mencatat jurnal untuk diferensial terkait persediaan yang terjual dengan jurnal bagian laba atas PT Andalas sebesar 37.500 didebit pada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah di kredit. Selanjutnya, jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Adapun jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 3.750.000 rupiah di debit pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 3.750.000 rupiah di kredit. Jurnal penghapusan diferensial yang pertama digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Sementara itu, jurnal selanjutnya digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta rupiah akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset, yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta rupiah. Didapat dari 60 juta rupiah dibagi 12. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Selanjutnya, pada tabel 4.13 terdapat perhitungan untuk jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi harus dibuat untuk mengeliminasi ekuitas pada PT Andalas dan investasi pada PT Andalas. Berbeda dengan bagian sebelumnya, karena saham PT Andalas tidak seluruhnya dimiliki PT Nusantara, maka jurnal eliminasi memunculkan kepentingan non-pengendali yang akan disajikan di ekuitas. Selain itu, laba neto dan dividen diumumkan PT Andalas juga tidak seluruhnya menjadi hak PT Nusantara. Oleh karena itu, harus diakui bagian laba dari kepentingan non-pengendali. Berikut adalah jurnal untuk eliminasi dasar yang harus dibuat untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi di PT Andalas. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Saham biasa 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 400 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta rupiah di debit, pada dividen diumumkan sebesar 50 juta rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000 rupiah, kepentingan non-pengendali sebesar 337.500.000 rupiah di kredit. Jurnal untuk mengeliminasi untuk mengalokasikan diferensial adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan sebesar 50 juta rupiah